Hai, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali lagi ke sini. Kesempatan kali ini aku mau ngebahas sekalian ngasih tips caraku membuat pori tampak lebih kecil. Jadi perlu digarisbawahi dulu ya. Di sini bukan berarti mengecilkan pori-pori itu membuat pori menjadi benar-benar kecil, karena pori itu nggak bisa dibuat mengecil membesar. Jadi di sini maksudnya mengecilkan pori itu membuat pori tampak lebih mengecil, membuat pori tersamarkan. Oke. Jadi aku ada masalah pori-pori itu sudah sekitar sejak mungkin 10 tahunan yang lalu. Karena sekitar 10 tahunan yang lalu kan aku belum kenal sama skincare Korea, belum kenal sama skincare apapun ya. Jadi satu-satunya cara buat ngebersihin komedo itu cuman facial. Nah, facial itu kan harus rutin, sekitar sebulan sekali atau kadang bahkan sebulan 2 kali. Padahal terlalu sering facial itu kan akhirnya dampaknya bikin pori-pori kelihatan lebih besar karena ekstraksi komedo terus-menerus itu tadi. Nah, selama 10 tahun, jadi selama sekitar 7 tahunan itu aku sih memang cuman ngandelin facial aja ya, karena belum kenal skincare Korea. Tapi sekitar 3 tahunan yang lalu, sejak aku mulai kenal sama skincare Korea, aku pakai skincare Korea, masalah jerawat teratasi memang. Tapi masalah komedo itu lumayan lebih bersih. Jadi aku nggak sesering dulu untuk facial lagi karena sudah ada exfoliating toner. Tapi pori-poriku masih kelihatan lumayan besar, walaupun nggak sebesar dulu waktu sering facial, tapi mungkin karena bekasnya ya, jadi masih agak besar walaupun aku udah rutin pakai skincare exfoliating toner atau skincare yang memang untuk meredakan jerawat. Nah, karena namanya manusia nggak pernah ada puasnya kan, jadi setelah mengatasi jerawat, setelah mengatasi komedo, next langkah selanjutnya jadi pengen membuat pori tampak lebih kecil. Waktu itu aku sempat mencoba beberapa produk yang memang fokusnya, klaimnya mereka bilang untuk menyamarkan pori atau untuk membuat pori-pori nampak lebih kecil. Dari sekian banyak produk yang pernah aku coba yang mengklaim bisa mengecilkan pori-pori, cuman ada satu produk yang benar-benar memberikan hasil yang signifikan. Jadi memang kelihatan banget before afternya itu terasa sangat-sangat kelihatan berbeda. Produknya itu dari Pure Heals, namanya Volcanic Pore Eraser Ampule. Jadi ini bentuknya seperti ini ya, dia seperti serum sih, namanya aja yang ampule, mirip-mirip lah. Untuk teksturnya sayangnya nggak bisa aku kasih lihat karena ini udah aku pakai sampai habis. Oh, ada ternyata. Nah, ini water gel seperti serum-serum pada umumnya ya, tapi dia agak lebih cair sedikit. Ini diratainnya gampang, di layeringnya juga gampang. Nggak ada masalah lah dalam segi teksturnya, aku suka. Baunya nggak ada bau yang menyengat sih, nggak terasa suatu bau yang signifikan atau bau khasnya itu nggak ada. Nggak ada bau apapun. Untuk ingredients utamanya itu namanya Volcanic Scoria dari Pulau Jeju. Oke. Terus klaimnya dia memang untuk tightening and enlarge pore. Jadi mengecilkan atau meringkas pori lah, membuat pori-pori nampak lebih kecil. Dan sesuai klaimnya, di aku ini paling efek dibandingkan produk lain yang mengklaim hal yang sama. Tapi untuk mendapatkan hasil seperti itu ada langkah-langkah yang harus diikuti. Ada langkah-langkah cara yang biasa aku pakai supaya efek mengecilkan pori-porinya itu berhasil. Yang pertama, sebelum menggunakan ini paginya, biasanya malam harinya aku pakai exfoliating toner atau exfoliating serum. Pokoknya yang tujuannya membersihkan pori dari blackhead ataupun whitehead. Kalian boleh pakai apapun yang kalian punya, nggak perlu beli baru lagi. Yang pokoknya yang biasa kalian pakai dan efektif untuk membersihkan whitehead dan blackhead. Oh ya, sebelum itu kalian pastikan dulu kondisi kalian sebaiknya bebas jerawat ya, karena ini kan tujuannya mau membuat pori-pori tampak lebih kecil. Kalau masih ada jerawatnya, kan
kan jerawat itu menyumbat pori. Kalau ini aku pribadi ya, biasanya aku sembuhin dulu jerawatnya. Setelah jerawatnya sembuh, baru aku fokus ke mengecilkan pori. Jadi dipastikan dulu jerawatnya sudah disembuhkan. Kemudian step selanjutnya adalah membersihkan pori dari blackhead dan whitehead. Jadi sebelum pakai ini, malam harinya pakai dulu exfoliating toner atau exfoliating serum yang bisa membersihkan blackhead dan whitehead. Setelah pakai itu malamnya, pagi harinya aku pakai Klemes. Tujuannya apa? Karena kan tadi malam pori-porinya sudah dibersihkan dari blackhead sama whitehead. Jadi paginya tujuannya membersihkan pori dari sisa minyak berlebih. Klemes kan efektif tuh buat ngebersihin dari sisa minyak berlebih. Nah, mungkin kalian ada pertanyaan, Kak, pakainya Klemes dulu atau face wash dulu? Kalau aku pakainya Klemes dulu. Kenapa? Ada sebabnya. Karena kalau kita pakai Klemes, ada kemungkinan Klemes itu waktu kita basuh nggak bersih sempurna, jadi tertinggal di pori-pori. Terutama kalau kalian membersihkannya nggak pakai air hangat, karena kalau pakai air hangat kemungkinan sih lebih bersih ya. Tapi kalau kalian membersihkannya pakai air dingin, air biasa, itu ada kemungkinan sisa Klemesnya masih tertinggal di pori-pori. Nah, ini nggak boleh, seharusnya benar-benar bersih, karena tujuannya kan mau ngebersihin pori. Jangan sampai malah ninggalin sisa bekas Klemesnya di pori-pori, nanti malah timbul masalah baru lagi. Makanya aku pakai face washnya setelah pakai Klemes. Untuk apa? Untuk meyakinkan pori-porinya benar-benar bersih walaupun dari sisa Klemes. Pakai face wash apa aja yang biasa kalian pakai. Aku saranin sih pakai face wash yang gentle aja, karena kan tujuannya cuma untuk membersihkan atau untuk memastikan tidak ada Klemes yang tertinggal di sana. Jadi kalian bisa pakai apa aja face wash yang gentle yang kalian punya. Oke, setelah kalian pakai face wash, langkah selanjutnya adalah pakai hydrating toner. Kenapa? Karena setelah pakai Klemes kemudian dilanjut face wash, kemungkinan kulit kalian akan terasa sedikit kering. Terutama buat kalian yang kulitnya gampang dehidrasi, itu akan memicu produksi minyak lagi. Karena kulitnya dehidrasi, jadi nanti akan memicu produksi minyak. Nah, sebelum terjadi seperti itu, sebelum terjadi proses produksi minyak lagi, dicegah. Caranya dengan hydrating toner. Karena kalau dikasih hydrating toner kan dia balance lagi, dia nggak ngerasa dehidrasi, jadi nggak ngirim sinyal untuk produksi minyak. Jadi dia stabil, terhidrasi dengan baik. Nah, setelah terhidrasi dengan baik, setelah pakai hydrating toner, langsung pakai ini. Setelah pakai ini, saranku langsung pakai sunscreen. Jangan pakai produk lain. Kenapa jangan pakai produk lain? Karena gini aja logikanya. Ini kan produk fokusnya ngecilin pori. Kalau kalian setelah itu pakai produk lain, pori-porinya udah mengecil nih pakai produk lain. Kemungkinan produk lain yang masuk, yang menyerap, yang terserap lewat pori-pori itu jumlahnya lebih kecil dibandingkan biasanya. Jadi hasilnya nanti efektivitasnya akan berkurang. Efektivitas produk yang dipakai setelah ini akan berkurang. Ini logikaku sih sebenarnya. Karena aku juga pernah baca. Dari referensi yang aku baca itu, dia menyatakan kalau produk yang fokusnya mengecilkan pori, kemudian digunakan, dilanjutkan, di layering dengan produk yang sifatnya anti-aging, maka efektivitas dari produk yang sifatnya anti-aging tadi akan berkurang. Karena penjelasannya sama yang tadi aku bilang, pori-porinya udah mengecil. Sedangkan nutrisi yang dibawa oleh skincare anti-aging tadi, kan harus dimasukkan lewat pori tadi. Dia masuknya nggak sebanyak biasanya, masuknya lebih sedikit dari biasanya, makanya efektivitasnya berkurang. Nah, sayang kan akhirnya. Makanya saranku sih sebaiknya digunakan di waktu yang lain, digunakan di hari lain. Jangan digunakan bersamaan. Kalau memang fokusnya saat itu kalian mau ngecilin pori, ya sudah, pakainya produk itu tadi aja. Setelah itu cukup pakai sunscreen aja setelahnya langsung, karena memang fokusnya kan mau ngecilin pori. Nanti kalau next time atau hari lain kalian mau pakai anti-aging, ya pakai produk anti-aging. Jangan pakai yang untuk ngecilin pori. Jadi perfokus sih, kalian harus tahu yang kalian inginkan apa dan sifatnya produk itu seperti apa. Walaupun ini nggak menimbulkan reaksi negatif sih kalau dipakai di layering sih, setauku, asal zatnya nggak ada yang kontraindikasi ya, dia nggak bermasalah walaupun pakai yang mengecilkan pori kemudian pakai yang anti-aging, tapi efektivitasnya akan berkurang. Kalau menurutku sih sayang kalau efektivitasnya berkurang. Kan kita menginginkan hasil yang semaksimal mungkin dari produk yang kita pakai. Apalagi produk anti-aging biasanya mahal. Sayang makanya kalau digunakan seperti itu. Nah, produk lain pun aku berpikiran sama sih, logikaku sama. Karena pori-porinya sudah dikecilkan itu tadi, nanti yang masuk
zat yang masuk, ingredients yang masuk, skincare yang masuk akan lebih berkurang dari biasanya. Oke, ini bukan cara mutlak ya, jadi nggak harus seperti ini caranya. Mungkin kalian punya cara kalian sendiri, silahkan, karena tiap orang pasti punya caranya masing-masing. Yang penting kalian nyaman, kalian tahu apa yang kalian butuhkan, dan kalian tahu cara kerjanya seperti apa. Nggak ada cara mutlak yang benar. Kalian bisa temukan cara kalian sendiri. Oke, sekian reviewku kali ini. I hope it helps. Semoga memberikan referensi, semoga bermanfaat. See you next time. Bye-bye.